Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya kembali duduk. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti sehat-sehat semua ya. Oke. Sebelum berangkat ke sekolah tadi pagi, siapa di sini anak ibu yang sarapan? Semuanya sarapan pagi ya. Oke, sarapannya disediakan orang tua atau kalian yang buat? Berarti sudah pintar ya masaknya. Nah, itu sarapannya kalian buat apakah langsung jadi atau ada cara langkah-langkahnya? Ada langkah-langkahnya. Nah, sama seperti permasalahan yang kita hadapi ya, setiap masalah itu pasti ada penyelesaian, ada langkah-langkah dan ada penyelesaian. Nah, seperti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita lanjut, kita masuk dulu yang lainnya. Nanti ini Ibu lihatkan dulu video ya. Nih, nah pemecahan masalah nanti. Nih, perhatikan semuanya ya. Hari Selasa merupakan jadwal latihan kelas kelompok Dodi. Dodi dan teman-teman telah mempersiapkan diri. Mereka berangkat melakukan islah. Mereka telah membagi tugas weekend. Semua siap untuk melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Membagi tugas ya. Ini ada temannya yang membersihkan kemudian. Hebat sekali ya. Apakah? Nah, setelah menonton video tadi, apa saja yang harus kita lakukan atau anak ibu lakukan supaya kelas itu bersih melalui kegiatan-kegiatan
Bu. Yang ini mengatur meja, kursi ya. Misalkan kamu orang satu hari, bagi tugasnya, piketnya itu, ya. Nah, sebelum masuk, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pagi ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan konsep dekomposisi. Dan yang ketiga, menerapkan strategi dekomposisi dalam memecahkan masalah secara berkelompok. Nah, untuk materi kita, pengertian berpikir komputasional. Apa sih Bu komputasional itu? Komputer Bu. Komputer? Ada nanti mengarah itu. Komputasional yaitu suatu cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep-konsep ilmu komputer. Nah, jadi ilmunya ilmu komputer. Berarti seperti apa Bu? Nanti kalian selesaikan masalah, buat komputer nanti dia langsung ada penerapannya. Kalau dulu mungkin menulis banyak, misalkan tulis 100 kata. Kalau sekarang tidak lagi ya, komputasional itu nanti ada rumus-rumusnya nanti. Nah, kemudian kompetensi abad 21. Abad 21 sering disebut sebagai era globalisasi dan digitalisasi. Jadi sekarang itu zaman digital, di mana perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berlangsung sangat cepat. Hal ini membuat cara kita belajar, bekerja, berinteraksi juga ikut berubah. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran abad ke-21 adalah pembelajaran yang menyiapkan peserta didik mampu. Yang pertama, menghadapi tantangan dunia modern. Dunia sudah modern. Yang kedua, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Teknologi ada main laptop, ada yang main game HP, itu semuanya teknologi. Serta memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan zaman. Untuk kompetensi abad ke-21 itu sendiri, ciri-ciri pendidikan abad 21-nya yaitu berpusat pada siswa. Jadi tidak perlu menerangkan ini, tidak. Siswa lagi yang belajar, siswa yang mencari jawaban, siswa yang menerapkannya. Guru hanya memfasilitasi, ya. Menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau critical thinking, problem solving. Yang ketiga, selanjutnya mendorong kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek dan konteks nyata. Sementara kompetensi umum abad ke-21, critical thinking dan problem solving, berpikir kritis dengan pemecahan masalah. Inilah yang akan kita pelajari. Jadi kalian harus berpikir kritis dan kalian juga yang akan memecahkan masalah yang ada. Untuk memahami apa itu komputasional, mari kita lihat video berikut ya. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional, dimulai dari dekomposisi atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan, masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau menentukan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak benturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat tambahan
alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, wangi, dan pemutih pakaian. Ketiga, proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin, 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah, 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Komposisi ya. Contoh kedua adalah masak nasi goreng. Ya. Kita pause dulu. Nah, kita lanjut dulu. Prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama decomposition, yaitu pemecahan masalah. Yang kedua pattern recognition atau pengenalan pola. Dan yang ketiga abstraction atau abstraksi. Yang terakhir yaitu algoritma thinking atau berpikir algoritmik. Nah, untuk dekomposisi itu sendiri, dekomposisi adalah prinsip berpikir komputasional yang berarti memecah suatu masalah besar atau rumit menjadi bagian-bagian kecil. Jadi masalah besar itu paling pecah menjadi bagian-bagian kecil, ya, yang lebih sederhana dan mudah diselesaikan. Dengan dekomposisi kita tidak melihat masalah secara utuh yang rumit, tapi fokus menyelesaikan potongan-potongan kecilnya terlebih dahulu. Setelah semua bagian kecil selesai, maka masalah besar dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Jadi jangan memandang masalah itu yang besarnya. Misalkan ada masalah, oh besar, masalah banyak, pusing. Kalian bagi menjadi potongan-potongan kecil. Ya. Nah, contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Membuat nasi goreng. Nah, contohnya siapkan bahan, potong bawang, sayur, goreng bumbu. Ya. Kemudian masukkan nasi, tambahkan kecap, garam, dan aduk hingga matang. Nah, untuk videonya boleh ya. Susun jadwal piket juga banyak sekali. Nah, ini Mari kita mulai dari metode pertama, dekomposisi. dekomposisi Masalah memasak nasi pertamanya goreng. adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Dimana ketika memasak nasi goreng, maka Apa langsung masak? alat wajan Ada bahan nasi telur goreng dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah. Proses memecah dari masalah besar menjadi sub-sub masalah kecil inilah yang disebut dengan dekomposisi. Selanjutnya adalah pattern recognition. pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian memasak nasi goreng di lain waktu. Pola yang kedua, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat bajau goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan bajau hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu nasi putih dan mie bajau. Nah, yang ketiga, abstraction. Metode berikutnya adalah abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka dalam memasak nasi goreng didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien dalam kurun
waktu 10 menit, kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi, jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih, untuk memasak 5 porsi, maka kita hanya perlu menambahkan bumbu dan bahannya saja. Dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algoritma desain, yaitu dengan melakukannya secara step by step atau menggunakan langkah yang berurutan logis dan rinci dari proses awal sampai proses akhir. Maka dalam proses memasak nasi goreng dapat dibuat algoritma sebagai berikut. 1. Panaskan secukupnya minyak. 2. Goreng telur dan masukkan bumbu. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. 4. Cek rasa. Jika sudah pas, angkat sajikan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh implementasi. Nah, setelah memperhatikan video tadi dan pembahasan yang sudah dibahas, maka di sini Ibu akan memberikan kartu proyek per kelompok. Nah, kelompoknya sudah dibentuk ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok buat perencanaan kegiatan besar dan pecah menjadi tugas-tugas kecil. Contohnya, yang pikir tadi atau membuat sarapan atau rencana piknik boleh, bebas ya. Nanti kalian buat permasalahan besarnya, kalian pecah menjadi bagian kecil seperti yang ada di video tadi. Jangan lupa buat nama kelompoknya dan apa permasalahannya. Oke? Ya. Silakan dikerjakan. Sama-sama, kelompok. Tengok. Buat nama kelompoknya. Apa permasalahannya? Apa yang akan kalian angkat? Masalah apa? Tadi contohnya ada membuat nasi goreng. Kalau kalian apa? Memasak juga. Apa? Oke, silakan dipikirkan dulu yang ini ya. Yang ini? Kelompok ini? Apa permasalahannya? Masak apa? Nah, oke, ini memasak juga terinspirasi dari contoh yaitu masak mie goreng. Oke, silakan buat langkah-langkahnya. Yang ini? Coba yang ini, kelompok ini. Mencuci apa? Mencuci pakaian. Nah, silakan dikerjakan. Sama-sama ke kelompok diskusi. Boleh.
itu bagian kecil dari permasalahan. Kemudian diskusikan solusinya dengan dekomposisi tadi, yaitu berpikir komputasional. Selesai? Oke, sekarang saatnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok yang mana dulu? Oke, kelompok 1, silakan maju. Silakan, siapa yang membacakan? Siapa yang akan membacakan? Oke, silakan. Yang lain dengarkan. Kami dari kelompok 1. Hasil diskusi. Oke. Oke, apa judulnya? Menyiapkan sarapan. Lanjut. Ambil masak. Siapkan bahan, yaitu roti, telur, mentega. Masak telurnya. Makan roti dan sajikan. Oke, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, mari kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ambil posisi. Mari ke depan semua. Kasih. Beri jarak. Di sini boleh. Maju, yang ini maju. Hah? Beri jarak. Jarak. Oke. Kita mulai ya. Semuanya kita ice breaking arang-arang. siswa ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Buat nama, jawab pertanyaannya. Hasil pembelajaran kita hari ini, apakah
Kunci awal berpikir komputasional. Membantu siswa berpikir sistematis serta sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata. Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran kita